Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore hari ini dengan berita pertama datang dari Komisi 6 DPR RI, dorong percepatan rancangan Undang-Undang BUMN guna mendukung kinerja BUMN mempersiapkan penugasan dan anggaran secara matang. Utang pemerintah kepada BUMN khususnya Bulog numpuk hingga 16 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mendorong percepatan RUU BUMN untuk mendukung kinerja BUMN dan mempersiapkan penugasan serta anggaran secara matang. Dalam tinjauan langsung ke gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat, Hekal mengatakan untuk meringankan beban bunga bank dan menghemat APBN, pemerintah dapat membayar di awal saat memberikan penugasan. Menurutnya, melalui pengaturan skema ini di RUU BUMN, kinerja BUMN akan lebih efisien dan meningkat karena adanya kepastian anggaran. Memang ini harus kita dorong supaya ada percepatan. Alhamdulillah kalau hari ini terkait komponen bunga yang harus ditanggung, karena kan mereka sekarang semua BUMN ini menggunakan bank komersil untuk menutup kebutuhan dana ini. Bunganya kan sekarang udah ditutup dan alhamdulillah itu cuman dibayarnya kapan dan persisnya ini kan nggak pernah ada jadwal persisnya. Nah itu yang menjadi salah satu juga kita kenapa mendorong adanya RUU BUMN supaya penugasan itu berikut anggarannya itu udah disiapin. Nah kalau kayak hari ini tadi ada gagasan bagaimana kalau penugasan itu dibayar di depan. Itu akan menghemat baik BUMN-nya kepada bunga bank, APBN-nya pun juga jadi nggak harus untuk bunga bank. Nah tapi itu kan tergantung ketersediaan dana. Lebih lanjut, Hekal mengatakan Komisi 6 menerima aspirasi Bulog terkait penugasan komoditas beras, di mana harga pembelian pemerintah atau HPP dinilai tidak menguntungkan Bulog secara proporsional. Hal ini nantinya akan ditindaklanjuti bersama pemerintah. Dari Karawang, Jawa Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya dari BKSAP DPR RI yang mengecam aksi serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia yang mengemban misi kemanusiaan dan menjadi tumpuan rumah sakit bagi masyarakat Palestina di jalur Gaza. Israel tak berhenti meluncurkan serangan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza karena dituding berafiliasi dengan Hamas untuk melancarkan serangan. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Ravindra Erlangga, menyayangkan hal ini dan menyebut Rumah Sakit Indonesia murni mengemban misi kemanusiaan. Ravindra mengatakan, dalam tugas berat ini, Rumah Sakit Indonesia di Gaza perlu mendapat perlindungan dan pengamanan. Pasalnya, rumah sakit ini merupakan satu dari 2 rumah sakit yang menjadi tumpuan masyarakat Palestina di jalur Gaza yang sudah sekitar 1 bulan mendapatkan serangan brutal dari Israel. Kami juga menyesali Rumah Sakit Indonesia mendapat tudingan seperti itu karena kita mengemban misi kemanusiaan. Ya, jangan rumah sakit kita yang mengemban misi kemanusiaan ini terkena dampak dari agresi ini karena murni kemanusiaan dan murni bentuk persaudaraan antara umat manusia. Karena harus diingat juga di Gaza itu ada kaum Muslim, kaum Kristiani, kaum agama beragama lainnya yang semuanya terdampak. Jadi mohon agar tempat-tempat seperti itu terus dilindungi, dijauhkan dari konflik, dan mohon agar tidak ada lagi perusakan fasilitas-fasilitas penting karena di Gaza sendiri banyak fasilitas-fasilitas yang penting buat masyarakat yang sudah mengalami kerusakan. Beberapa waktu lalu, Presidium Organisasi Sosial Kemanusiaan Mercy Indonesia telah membantah tuduhan militer Israel. Mercy menegaskan, Rumah Sakit Indonesia dibangun secara profesional dan murni untuk bantuan medis bagi warga Palestina. Rifki dan Ferdi, TVR Parlemen melaporkan. Berita terakhir datang dari Komisi 1 DPR RI yang dorong para operator telekomunikasi untuk mendukung jalannya pemilu yang damai melalui sosialisasi dan edukasi terkait perhelatan Pesta Demokrasi 5 tahunan. Jelang pemilihan umum tahun depan, Komisi 1 DPR RI mendorong para operator telekomunikasi untuk mendukung jalannya pemilu damai melalui sosialisasi dan edukasi terkait perhelatan Pesta Demokrasi 5 tahunan tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Al-Muzamil Yusuf mengatakan, para operator telekomunikasi merupakan garda terdepan untuk mewujudkan pemilu yang luber jurdil.
atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurutnya, di era digitalisasi saat ini, peran para operator telekomunikasi menjadi sangat penting untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat agar pemilu dapat berjalan damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk bagaimana memanfaatkan teknologi canggih ini, membuahkan pemilu yang lebih berjurdil. Karena ini kewajiban kita semua, ini pesta demokrasi kita semua. Dan era kita saat ini kan berbeda dengan era sebelumnya. Pemerintah mengatakan 73% rakyat sudah mengakses internet, 90% menggunakan HP. 10 rakyat Indonesia punya 12 HP. Jadi mereka akan sangat berperan. Tadi kami juga menyampaikan bahwa Bapak pengelola telekomunikasi seluler ini menjadi pahlawan terdepan. Oleh karena itu sebenarnya kita mengundang mereka untuk mereka bisa memberikan masukan kepada kita. Apa saja yang bisa dilakukan oleh mereka untuk mensukseskan pemilu. Sebelum pencoblosan sampai pencoblosan dan pasca pencoblosan. Meskipun timbul kekhawatiran terkait adanya kecurangan, Al-Muzamil optimis seluruh pihak akan meningkatkan integritas pemilu, sehingga proses pemilu dapat berjalan secara transparan dan demokratis. Mario dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus Mpox atau cacar monyet di Indonesia per 6 November 2023 tercatat sebanyak 35 orang dan 11 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI menilai pentingnya antisipasi dan penanganan serius dari Kementerian Kesehatan terhadap penyakit cacar monyet, mengingat penyebarannya yang semakin meningkat dan meluas. Salah satu caranya melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesiagaan seluruh fasilitas kesehatan serta menjamin ketersediaan vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit cacar monyet. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah kasus cacar monyet atau monkeypox per Selasa 7 November 2023 sebanyak 35 kasus terkonfirmasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan laporan kasus berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kasus yang saat ini terjadi adalah penularan lokal dengan mayoritas laki-laki yang memiliki orientasi seksual menyimpang dan pengidap HIV. Bertambahnya kasus cacar monyet di masyarakat semakin memperkuat kewaspadaan kita dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Upaya pemantauan dan edukasi juga harus semakin digencarkan. Suspek cacar monyet dan orang-orang yang melakukan kontak erat diimbau untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pendataan, penanganan, dan pembatasan agar mencegah penularan. Kesadaran dari diri sendiri sangat diperlukan dalam upaya menghentikan penularan. Kepada siapapun yang sudah dinyatakan
tersuspek atau suspek maupun terkena penyakit saya kira juga harus ikuti perintah dokter, harus sementara untuk isolasi dulu di rumah karena juga harus menjaga keluarganya, harus menjaga lingkungannya agar tidak terjangkit maupun tertular. Nah, kemudian kepada masyarakat yang punya saudara, yang punya kontak erat, yang berhubungan dengan yang sudah dinyatakan suspek, ya saya kira harus segera melaporkan diri kepada fasilitas kesehatan agar mendapatkan vaksin ya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesiagaan seluruh fasilitas kesehatan serta menjamin ketersediaan vaksin untuk mencegah cacar monyet menjangkit lebih banyak orang. Ketersediaan vaksin menjadi vital untuk menghentikan penularan, terutama jika kesadaran masyarakat melakukan isolasi mandiri rendah. Meningkatkan kesiapsiagaan di setiap vaskes, baik vaskes 1 maupun fasilitas rujukan tingkat lanjut. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika yang namanya monkeypox ini bisa dicegah dengan vaksinasi, berarti kan berikutnya adalah kebutuhan pemerintah harus menyediakan vaksin untuk masyarakat ya. Karena prinsipnya dalam pembangunan ketahanan kesehatan itu kan yang pertama mencegah, yang kedua menurunkan kesakitan, yang ketiga menekan angka kematian, kan begitu. Jadi tiga-tiganya ini harus dilakukan. Pergerakan dan penularan penyakit cacar monyet tersebut harus terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, pemberian vaksin kepada kelompok rentan tertular dan pelaksanaan screening terhadap keluarga pasien harus dilakukan dengan teliti. Pemberian vaksin tidak mesti dilakukan untuk seluruh masyarakat umum, namun diutamakan kepada kelompok rentan tertular, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan yang memiliki kontak erat dengan suspek. Kita masih pantau gerakan dari Kementerian Kesehatan ini seperti apa. Yang jelas kita dorong betul untuk penanganan cacar monyet. Vaksin yang ada ini untuk kelompok tertentu yang rentan kena harus segera diberikan. Setelah kita bebas dari COVID, diharapkan terus dilaksanakan imunisasi. Ya, apalagi kita yang berumur di bawah setelah tahun 80-an itu banyak yang belum diimunisasi ya. Kalau kami termasuk yang sudah disuntik cacar gitu. Sehingga ini benar-benar yang belum diimunisasi, divaksin ya. Penanganan monkeypox adalah tugas yang melibatkan banyak pihak. Kolaborasi antara lembaga kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi internasional adalah kunci dalam mengatasi ancaman ini. Dengan pemantauan yang cermat, edukasi masyarakat, kolaborasi yang erat, dan inovasi dalam pengembangan vaksin dapat mengurangi dampak monkeypox dan menjaga kesehatan masyarakat. Hal ini adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban dengan serius dan dengan langkah yang tepat. Monkeypox bisa dicegah agar tidak menjadi wabah di Indonesia. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia, tercatat sebanyak 23 kasus bullying atau perundungan yang terjadi dari bulan Januari hingga September 2023. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17,
Perundungan di antara anak-anak terus menjadi masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Ironisnya, perundungan ini bahkan terjadi di lingkungan sekolah, tempat seharusnya anak-anak belajar dan berkembang. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pereira mengecam maraknya kasus perundungan anak di lingkungan sekolah dan menilai pentingnya penanganan serius melalui pengoptimalan peran guru bimbingan konseling di sekolah. Selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui kasus perundungan di lingkungan pendidikan akhir-akhir ini menjadi sorotan kembali pemirsa. Di mana menurut Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, tercatat kasus perundungan di satuan pendidikan sejak Januari sampai dengan September 2023 mencapai 23 kasus. Dan Ketua DPR RI sendiri, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, sudah menyoroti terkait dengan kasus perundungan yang ada di sekolah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Andreas Hugo Pereira untuk fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Baik Pak, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Akhirnya kasus bullying dan juga perundungan anak di sekolah kembali terjadi. Nah, langkah-langkah seperti apa di satuan pendidikan yang menurut Bapak masih perlu dioptimalkan Pak? Ya, saya melihat ini sebagai suatu fenomena yang serius gitu. Artinya bukan satu kasus, dua kasus, tapi kalau sudah sampai 10 kasus, lebih dari 10 kasus, ini merupakan suatu fenomena yang harus ditangani secara serius. Hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah melihat bahwa perundungan ini apakah masuk kategori ya hanya di dalam arti hubungan sosial biasa atau sudah menyangkut hal-hal yang bersifat kriminal. Nah, yang terjadi sekarang kan bukan hanya lagi perundungan, tetapi sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang kemudian secara psikologis mengganggu rekannya yang lain, atau bahkan sampai kepada tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang mencederai fisik dari kawan yang, dan itu sudah termasuk kategori kriminal. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kriminal kita urusannya adalah dengan pihak keamanan, urusan dengan hukum. Tapi kalau yang menyangkut hal-hal yang menyangkut mengganggu psikologi, mengganggu secara psikologis dari kawan-kawan yang lain, saya kira sekolah harus menangani ini secara serius dan juga harus bicara dengan orang tua, karena bagaimanapun anak-anak ini asalnya adalah keluarga dan lingkungan kedua adalah sekolah. Ini kan juga yang menjadi kasus yang sempat viral juga, ada salah satu siswa Pak di salah satu di daerah Jakarta Selatan itu dirundung juga sampai kena mental dan akhirnya bunuh diri Pak. Nah, peran-peran seperti apa yang perlu dilakukan sekolah dalam mengawasi anak didiknya ataupun juga dari orang tua sendiri untuk bisa membuat anak ini terbuka kepada orang tuanya bahwa mengalami hal tersebut di sekolah supaya bisa disehatkan mentalnya seperti itu. Nah, di sekolah itu kan sebenarnya ada biasanya ada guru BP kan. Nah, peran dari guru BP ini harus bisa memperhatikan anak-anak ini sejak dari perilakunya, dari karakternya. Nah, sehingga anak-anak dengan kebiasaan, perilaku yang aneh ini harus ditangani secara khusus gitu. Sehingga dengan demikian dia tidak mengganggu yang lain, tidak menjadi perundung terhadap yang lain, atau dia tidak menjadi korban dari perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri gitu. Jadi peran daripada di lingkungan sekolah, peran daripada guru BP ini perlu diintensifkan, dimaksimalkan, sehingga dengan demikian kasus-kasus seperti ini tidak berulang lagi gitu. Terakhir dari saya Pak, terkait dengan Komisi 10 DPR RI sendiri, ke depan ini akan mengawal supaya lebih baik lagi di sektor pendidikan, tidak ada perundungan lagi, seperti apa komitmennya Pak? Saya kira dari Komisi 10 khususnya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah perlu memberikan perhatian dengan membuat surat edaran khusus pada sekolah-sekolah di dinas-dinas di seluruh Indonesia untuk melihat ini secara serius, dan terutama tadi yang saya sampaikan bahwa peran di sekolah, di unit sekolah itu peran dari guru BP ini penting untuk memperhatikan, melihat sejak dini perilaku anak-anak yang mempunyai kecenderungan yang perilaku aneh tadi gitu.
Terima kasih Bapak Andreas Hugo Pareira atas waktunya, dan pemirsa itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Andreas Hugo Pareira, di mana tadi Bapak Andreas Hugo Pareira berkomitmen bersama dengan Komisi 10 DPR RI untuk terus mengawal mencegah terjadinya kasus bullying atau perundungan pada anak di lingkungan sekolah, dan mendukung tadi peningkatan peran dari guru PP di sekolah untuk bisa meminimalisir aksi perundungan di lingkungan pendidikan. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Zia dan pemirsa. Berita pertama yang akan menjadi pembahasan kita di headline media online yaitu terkait dengan Wakil Ketua DPR RI ajak masyarakat ikut evaluasi langkah pembangunan nasional. Ini ada pembahasan di beberapa media yang bisa kita saksikan di layar kaca, di mana Wakil Ketua DPR RI bidang koordinator kesejahteraan rakyat Muhaimin Iskandar mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi, memantapkan dan juga menuntaskan langkah-langkah pembangunan nasional Indonesia. Hal ini disampaikan saat Muhaimin menjadi keynote speak dalam acara seminar nasional dan juga Call for Papres, juga di mana yang bertemakan bahwa menuju Indonesia berdaulat, maju dan juga berkelanjutan melalui rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 hingga 2045 pada Rabu lalu di 8 November 2023. Di sini amanat konstitusi yang ada dinilai sudah sangat lengkap untuk dijadikan sebagai rujukan dalam strategi pembangunan nasional Indonesia. Selama 20 tahun, perjalanan reformasi dan juga demokrasi telah mengalami kemajuan fundamental, terutama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai sebuah bangsa. Sedangkan di sisi lain, Indonesia dinilai masih memiliki agenda besar dalam menciptakan keadilan dan juga kemakmuran yang dirasakan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif di beberapa pemberitaan di mana DPR RI memiliki peran dan juga kontribusi yang signifikan sekaligus menentukan arah pembangunan di dalam pelaksanaan strategi pembangunan nasional. Hal tersebut disebutkan bahwa sebagai tercermin dalam 3 fungsi utama, yaitu di mana legislatif, anggaran, dan juga pengawasan. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, di mana DPR RI minta pemerintah naikkan anggaran untuk sektor pertanian. Di sini Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk menaikkan anggaran di sektor pertanian dalam rapat kerja bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, ini di beberapa berita tersebut terkait hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Alimin Abdullah, menilai bahwa sektor pertanian lebih penting daripada sektor apapun karena masalah pangan selalu berkaitan langsung dengan keberpihakan negara pada petani dan juga penentu makanan juta masyarakat Indonesia. Di mana Alimin juga menegaskan bahwa Indonesia dapat berdiri hingga saat ini karena produksi pangan dan juga kontribusi dari petani itu sendiri.
Ini dilihat dari anggaran sektor pertanian yang sedikit tidak sebanding dengan beban dan tantangan yang sangat besar di mana pemerintah diharapkan dapat lebih menyerap hasil panen raya dan juga memberikan apresiasi kepada para petani yang ada di Indonesia. Itulah tadi headline media online pada hari ini di mana Wakil Ketua DPR RI ajak masyarakat ikuti evaluasi langkah pembangunan nasional serta di mana DPR RI meminta pemerintah naikkan anggaran untuk sektor pertanian. Saya Angga Naktarini kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.